Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa mudhilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu la nabiyya ba'dah wa la rasula ba'dah. Faqala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah rahimakumullah. Hari ini kita bersyukur bersama-sama saged sareng-sareng melaksanakan salat subuh berjamaah. Ini kenikmatan yang wajib kita syukuri karena tidak semua orang bisa hadir untuk salat berjamaah. Pahalanya sangat luar biasa, 1:27 derajat. Bahkan ada sahabat Nabi bernama Abdullah bin Ummi Maktum, sahabat yang paling ngalamin itu buta. Dia sebenarnya punya uzur syar'i untuk tidak hadir berjamaah, tapi beliau tetap izin kepada Kanjeng Nabi untuk menginformasikan bahwa dalam ini piantun buta walaisa rajulun yaqudu ilal masjid. Sakala-kala mboten wonten tiyang sing saged nuntun kula ke masjid. Maka izinkan saya ya Rasulullah untuk tidak ikut salat berjamaah di masjid. Rasul pada awalnya mengizinkan keranten memang paling ngelani buta dan memang tidak ada orang yang bisa menuntun ke masjid sakala-kala. Kemudian ketika Rasul itu melangkah beberapa saat, beliau kembali lagi dan mengatakan, hal sami'ta nida, apakah engkau mendengar suara azan? Ya dengar suara azan, sangat keras. Maka kata Rasul, atiha walau bizahfin, datangilah salat jamaah itu walaupun dengan cara merangkak. Kata jamaah, sosok manusia seperti Abdul bin Ummi Maktum yang punya uzur syar'i, buta matanya, tetap dimotivasi Kanjeng Nabi untuk hadir salat berjamaah. Apalagi kita ini si oto mripati iso ndelok, sikile sehat iso mlaku, ya wicatenane juga si normal iso ngomong, gak ao-ao alias stroke, ya. Makanya ayo budal berjamaah kalau mendengar suara azan. Kalau kita memakai mazhabnya Imam Abu Hanifah, hukumnya wajib. Laki-laki berjamaah di masjid hukumnya wajib. Itu mazhabnya Imam Abu Hanifah yang dipakai oleh Afghanistan, Turki, dan juga Pakistan. Itu makanya kalau pas kumandang suara azan, masjidnya pasti penuh. Karena itu hukumnya wajib. Kalau di Afghanistan, Taliban itu ada namanya Hay'atu Al-Amru Bil Ma'ruf wa Nahyi 'anil Munkar, ada yayasan atau lembaga amar ma'ruf nahi munkar. Itu kalau kumandang suara azan mereka keliling. Kalau ada laki-laki yang keliaran di luar, didelok KTP nih, kalau dia musafir nggak apa-apa, kalau dia orang mukim nggak berjamaah dicambuk 10 kali. Nah itu seperti itu. Untungnya kita ini bermazhab Syafi'i, ya, sehingga hukumnya sunnah muakkadah. Kalau Ustaz sunnah mawon kan. Nah, sunnah kali kata yang jamaah. Nah, iman. Baik, jamaah rahimakumullah, kita lanjut ngaji kita. Ini sudah bab terakhir tentang al-kiamat, tentang kiamat berkaitan dengan diri kita masing-masing. Besok kita akan masuk ke masalah kiamat yang sesungguhnya, yaitu hancurnya alam semesta. Kemarin kita bahas jamaah rahimakumullah tentang beberapa hal yang bisa menyelamatkan kita dari fitnah kubur dan azabnya. Sekarang kita masuk ke al-matlabus sadis, pembahasan yang ke-6. Alladzina yuqsimuna min fitnatil qabri wa azabi.
orang-orang yang terpelihara dari fitnah kubur dan azabnya. Ya, ada orang-orang yang memang secara khusus Rasul sebutkan mereka itu akan terselamatkan dari azab kubur. Artisipun tiambai pasti mendapatkan kenikmatan di alam barzah. Ini pun paten nih. Siapa saja mereka itu? Yang pertama as-syahidu, orang yang syahid, yaitu orang yang meninggal dunia di medan peperangan. Sebagaimana riwayat dari sahabat Abu Hurairah bahwa Rasul bersabda, "Lisyahidi indallahi sittu khisal." Orang yang mati syahid itu di sisi Allah mendapatkan 6 keistimewaan. Oh, Masya Allah. Makanya kaum muslim itu kalau ada perang itu berlomba-lomba. Ya, ingin perang karena ingin mati syahid. Ingin mati syahid. Kenapa ingin mati syahid? Karena mendapatkan 6 keistimewaan. Yang pertama, yughfarullahu fi awal daf'ihi. Langsung Allah akan ampuni dosa-dosanya ketika nyawanya tercabut. Jadi nyawanya dicabut Gusti Allah itu oleh malaikatul maut, itu langsung Allah ampuni dosa-dosanya. Kemudian ketika dia meninggal dunia, wa yara maq'adahu fil jannah, dia langsung bisa melihat bagaimana tempat kembalinya dia di surga. Bisa melihat surga dia. Kemudian ketika dia dimakamkan, wa yujaru min azabil qabri, dibebaskan dari azab kubur. Orang syahid itu. Kemudian diberikan kabar oleh malaikat tentang keamanan, wa ya'manu minal fazl akbar. Dia diberikan kabar keamanan tentang ketakutan-ketakutan yang maha dahsyat, baik ketika dia di alam barzah maupun ketika fi yaumil mahsyar. Udah tenang aja kamu dijamin keamanan. Nah. Kemudian berikutnya wa yudhi'u ala ra'sihi tajul wiqar. Nanti ketika dia dibangkitkan, maka di antara tanda yang nampak yang Allah berikan hadiah kepada orang syahid adalah diletakkan di atas kepalanya itu mahkota kehormatan. Mahkota kehormatan. Al-yaqutuhu minha khairun minad dunya wa ma fiha. Mahkota kehormatan itu ya, itu lebih istimewa daripada dunia dan seisinya. Nah, nanti ya ketika dia masuk ke surga, jamaah rahimakumullah, langsung disodorkan wa izawiju sintina wa sab'ina zaujatan. Masyaallah. Diparingi istri 72 bidadari. Nah, istri berapa? 72 bidadari. Monggo. Nah, dinikmati. Nek wong wedok ya napa? Gak ono bidadaran, gak ono. Ya, ono bidadari. Nek wong wedok bidadarannya bojone dhewe. Dan terakhir ketika dia sudah memasuki surga mendapatkan berbagai macam kenikmatan, ternyata Allah berikan hadiah yang terakhir. Apa hadiahnya? Wasfa'u fi sab'ina min aqrabihi ya. Dia diberikan hak oleh Allah untuk dapatkan syafaat 70 kerabatnya. Rawahu Tirmizi wa Ibnu Majah fi sahihihi. Jamaah rahimakumullah, ini istimewaan 6 yang dimiliki oleh orang yang mati syahid. Ya. Terus makanya para sahabat, ya, kaum muslimin ketika terjadi pertempuran antara kaum muslimin dan kaum kafir, itu mereka semangat berlomba-lomba keranten mendapatkan berbagai macam keistimewaan seperti ini. Nah, itu yang pertama. Jadi orang syahid itu terlindungi dan terpelihara dari fitnah kubur dan azabnya, dijamin masuk surga. Kemudian jamaah rahimakumullah, ada seorang sahabat yang bertanya, riwayat dari Rasid bin Sa'ad ya.
Sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, duh Kanjeng Nabi, ma balul mu'minina yuftinuna fi kuburihim illa syuhada'i." Ya Rasulullah, orang mukmin itu pasti akan mengalami namanya fitnah kubur, kecuali para syuhada. Apa istimewanya mereka itu sehingga mereka itu tidak terkena fitnah kubur? Sedangkan kita atau kaum muslimin mukmin itu pasti akan mengalami fase namanya fitnatul kubur. Maka bersabda, qala dawu sabang Nabi, kafa bi barakatis suyuf ala ra'si fitnah. Ya, cukuplah bagi orang syahid itu ketika ujian ya peperangan yang pedang-pedang itu di atas kepala mereka. Jadi atasipun ketika dia itu berjuang fisabilillah, ancamannya adalah kematian. Itu cukup ujiannya seperti itu. Maka ini keistimewaan orang yang mati syahid. Yang pertama, yang kedua, jemaah rahimahullah, allazi mata murabiton fisabilillah. Ini juga sama, fisabilillah. Orang yang mati karena dia berjaga-jaga di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau dalam fikih jihad itu kan ada yang namanya mujahid. Yang mujahid ini yang dia bertempur di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada yang murabit. Murabit ini orang yang berjaga-jaga di negerinya. Dia berjaga-jaga, dia enggak ikut perang, tapi dia berjaga-jaga. Nah, murabit ini juga berat karena dia melean, menjaga keamanan negerinya. Nah, murabit rahimahullah juga ketika dia mati, ya, dia juga dibebaskan dari azab kubur. Bagaimana sahabat dari Fadlah bin Ubaid, ya, bahwa Rasul bersabda, kullu mayyitin yukhtamu ala amalihi. Setiap mayit itu amalnya terselesaikan. Atasipun wong mati itu sudah selesai amalnya. Dia enggak bisa beramal lagi, enggak dapat apa-apa, sudah selesai amalnya. Illal ladzi mata murabitan fi sabilillah, kecuali orang yang mati dia berjaga-jaga di jalan Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu yanmilahu amalu yaumal qiyamah. Amal yang dia kerjakan itu terus bertumbuh, ya, terus bertambah sampai pada hari kiamat. Wa ya'manu fitnatul kubur, dan dia diberikan keamanan dari fitnah kubur. Rawahu Tirmizi wa Abu Dawud. Nah, ini. Jadi orang yang mati berjaga-jaga di Allah Subhanahu wa taala, amalnya itu terus bertumbuh, ya. Terus, ya, istilahnya itu bekerja sendiri amalnya itu. Kemudian dia ketika dia mati, ya, tidak mendapatkan azab kubur, dia dijamin keamanannya. Yang ketiga, yang juga kata Rasulullah mendapatkan keamanan dan azab kubur, gimana? Allazi yamutu yaumal jumu'ati, orang yang mati pada hari Jumat. Dia orang mukmin al-muti' yang taat, kemudian dia mati pada hari Jumat. Misalnya siapa ya enak ya, ya apa mubayyin ya ya mati pada hari Jumat, ya. Amin, ya. Itu subhanallah menambah keistimewaan. Rasul bersabda, "Ma min muslimin yamutu yaumul jumati." Tidaklah seorang muslim itu ketika dia mati pada hari Jumat illa kecuali waqahu Allah taala fitnatul qabri, kecuali Allah akan menjaganya dari fitnatul kubur. Rawahu Tirmizi wa hadisun sahih bi majmi' turqihi wa ahsan, ya. Nah, jamaah rahimakumullah, ini beberapa hal, ya, yang Rasul sebutkan secara khusus orang yang terselamatkan dari azab kubur, ya. Tapi secara umum kalau kita ini banyak beramal soleh, bagaimana yang saya sebutkan pekan kemarin, Allah akan selamatkan kita dari azab kubur. Yang penting banyak-banyaklah berdoa. Yang Rasul ajarkan doanya adalah al-isti'adzatu billahi min fitnatil qabri wa azabi, ya, memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari azab kubur dan fitnahnya. Doanya diantaranya adalah sebagaimana Rasul bersabda,
ta'awwadzu billahi min azabil qabr. Minta perlindunganlah kepada Allah dari azab kubur. Doanya adalah, ya Rasulullah, kaifa doa? Bagaimana doanya? Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal wal jubni wal bukhl wal harami wa a'udzubika min azabil qabri wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamati. Jadi banyak hadisnya, termasuk juga ya ketika kita ini di at-tahiyat terakhir sebagaimana Rasul bersabda, iza tasyahada ahadukum falista'id billah. Kalau engkau telah bertasyahud selesai, maka jangan lupakan untuk minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala tentang 4 hal, yaitu Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannama wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Nah, ini juga kita disunahkan untuk berdoa seperti itu. Nah, jemaah rahimahullah, sebagai penutup, mati itu datangnya pasti dan dia sangat dekat dengan kita. Datangnya itu baghtatan, sakolo-kolo, tiba-tiba, tanpa ada khobar sama sekali. Maka wajib kita persiapkan bekal sebanyak-banyaknya untuk menghadapi hari kematian. Sebab usia kehidupan kita di dunia ini itu sangat pendek dibandingkan dengan usia kehidupan kita di alam barzah, sangat panjang sekali. Rasulullah wafat usia 63 tahun di dunia. Rasul wafat ketika tahun 11 Hijriah. Beliau dimakamkan di Madinah itu sekarang sudah masuk tahun 1447 Hijriah. Berarti petang puluh pintu kurangi 11 sama piro? 36. Terus Kanjeng Nabi sampun sumarih di alam barzah usianya 1436 tahun. Subhanallah. Makanya kita persiapkan betul bekal sebanyak-banyaknya untuk masa depan kita di alam barzah dan di akhirat kelak. Karena dunia ini jemaah rahimahullah, saake-ake kita ini membawanya, ya, mencarinya sampai sikil dadindas, endas tadi sikil, ya apa itu? Sikil dadindas. Itu pun kalau kita mati enggak kita bawa ke alam barzah. Maka Rasul mengatakan mayit itu ketika dia mati diikuti oleh 3 perkawis, yaitu ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Hartanya ikut, keluarganya ikut, amalnya ikut. Ketika dia dimakamkan, masuk ke alam barzah, ya, dari wong Jawa, ya. Tumpaane kereta Jawa, rudha babat rupa manungsa, jujukane omah guwa, tanpa lawang tanpa kelasa. Jujukane omah guwa, tanpa lawang tanpa kelasa. Ya. Terus omahe ora ana lawange, turu dhewe ora ana kancane, ditutupi anjang-anjang, diuruk disiram kembang. Ditutupi anjang-anjang, ditutup disiram kembang. Ngoten nggih. Nah, dados rahimahullah nek wis dikubur, kata Rasulullah, wa yarji'u sani wa yabqal wahid. Yang 2 pulang ke rumah. Hartanya pulang ke rumah. Ana wong nggawa mobil Innova dilebokno kuburan pisan. Ya kebacut ngoten niku ya. Kemudian keluarganya, anak bojone pulang juga. Meskipun waktu pacaran ngomong, aku siap menyertaimu sehidup semati, embelah. Nek wis mati, mosok emel mati pisan. Mau cek enom ra gimana ya. Waya bekal wahid, yang kekal bersama dia adalah satu, yaitu amalnya. Maka amal ini jemaah rahimahullah yang nanti akan menyelamatkan kita di alam barzah.
Baik, mudah-mudahan kita semuanya ini diberikan kebaikan fid dunya wal akhirah dan insyaallah husnul khatimah. Allahumma amin. Kita akan berjumpa lagi pekan depan di bab yang baru tentang kiamat sesungguhnya, tentang hancurnya alam semesta ini. Demikian aku qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.